Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, cerdas, bahagia, dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali pembahasan tentang listrik dinamis, lebih tepatnya pada pembahasan energi listrik dan daya listrik. Energi listrik adalah salah satu bentuk energi. Energi listrik dapat diperoleh dari hasil perubahan berbagai macam bentuk energi lain. Sebelum kita membahas tentang energi listrik, mari kita ingat kembali tentang beda potensial listrik, kuat arus listrik, dan hukum Ohm. Pada pembahasan beda potensial listrik dengan simbol V didefinisikan sebagai banyaknya energi listrik yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik dari satu titik ke titik yang lain dengan rumus V sama dengan W per Q, atau energi listrik dibagi dengan muatan listrik. Pada pembahasan kuat arus listrik, I didefinisikan sebagai banyaknya muatan listrik yang mengalir setiap detik. Dirumuskan I sama dengan Q bagi T, atau muatan listrik dibagi waktu. Pada pembahasan hukum Ohm, kuat arus listrik yang mengalir dalam suatu penghantar sebanding dengan beda potensial listrik antara ujung-ujung penghantar itu, asalkan suhunya tetap. Dirumuskan I sama dengan V dibagi R. Dari ketiga rumusan ini, maka didapatkan rumus untuk energi listrik. Dari ketiga rumusan tadi, yaitu beda potensial listrik, kuat arus listrik, dan hukum Ohm, maka kita dapat menurunkan rumus untuk energi listrik. Yang pertama adalah W sama dengan V dikali Q. Energi listrik sama dengan beda potensial listrik dikali muatan listrik. Karena Q-nya adalah kuat arus listrik dikali waktu, atau Q sama dengan I kali T, maka muncul rumus yang kedua, yaitu W sama dengan V dikali I kali T. Karena menurut hukum Ohm, I sama dengan V dibagi R, maka muncul rumus yang ketiga, yaitu W sama dengan V dikali V per R kali T. Menjadi W sama dengan V kuadrat dibagi R dikali T. Karena V sama dengan I kali R, maka kita akan mendapatkan rumus yang keempat, di mana W sama dengan I kali R kali I kali R kali T dibagi R. Maka di hasilnya adalah W sama dengan I kali R kali I kali T. R-nya kita coret 1. Rumus yang kelima adalah W sama dengan P kali T. Satuan energi dalam sistem internasional adalah Joule, di mana 1 Joule-nya sama dengan 0,24 kalori. Satuan energi listrik yang lain adalah kalori, di mana 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. Simbol yang harus kita ingat adalah W sama dengan energi listrik, satuannya Joule. Q adalah muatan listrik, satuannya Coulomb. V adalah beda potensial listrik, satuannya Volt. R adalah hambatan listrik, satuannya Ohm. I adalah kuat arus listrik, satuannya Ampere. T adalah waktu, satuannya Sekon. P adalah daya listrik, satuannya Watt. Daya listrik dari kata power dengan simbol P adalah banyaknya energi listrik yang digunakan setiap satu satuan waktu. Rumus daya listrik yang pertama adalah P sama dengan W dibagi T. Karena W sama dengan V kali I kali T, maka muncul rumus yang kedua, P sama dengan V kali I kali T dibagi T, hasilnya P sama dengan V kali I. Yang rumus yang ketiga, P sama dengan V kuadrat bagi R. Yang keempat, P sama dengan I kali R kali I. Satuan daya listrik dalam sistem internasional adalah watt.
Contoh soal, hitunglah energi listrik dan daya listrik pada soal berikut ini. 1. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Rangkaian ini digunakan selama 15 menit. Jadi diketahui dari soal R-nya sama dengan 20 ohm, V-nya sama dengan 60 volt, T-nya 15 menit. Kita ubah ke detik menjadi 15 menit kali 60 sekon per menit sama dengan 900 sekon. Yang ditanyakan pada soal berikut adalah W dan P, energi listrik dan daya listrik. Jawab, W sama dengan V kuadrat bagi R kali T. Kenapa kita pakai rumus yang ini? Karena kita dari soal yang diketahui hanya tegangan listrik dan hambatan listrik serta waktu. Jadi W sama dengan V kuadrat bagi R kali T. V-nya 6 volt dikuadratkan, R-nya 20 ohm, T-nya 900 sekon. Jadi hasilnya 6V kuadrat dibagi 20 ohm kali 900 sekon adalah 1620 Joule. Ini kita ubah ke kilojoule dibagi 1000, hasilnya 1,62 kilojoule. Untuk daya listriknya kita menggunakan rumus P sama dengan V kuadrat bagi R. P-nya sama dengan 6V kuadrat dibagi 20 ohm, hasilnya adalah 1,8 watt. Untuk soal kedua, perhatikan rangkaian berikut. Rangkaian ini digunakan selama 20 menit. Diketahui R-nya adalah 200 ohm, I-nya 0,7 ampere. T-nya 20 menit kita ubah ke detik menjadi 20 menit kali 60 sekon per menit sama dengan 1200 sekon. Yang ditanyakan adalah berapakah energi listrik atau W-nya dan berapakah daya listriknya atau P-nya. Jawab, W sama dengan I kali R kali I kali T atau W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Kenapa kita pakai rumus yang ini? Karena dari soal kita hanya mengetahui kuat arus listrik, kehambatan listrik, dan waktu. Kita masukkan angkanya, I-nya adalah 0,7 ampere dikali hambatannya 200 ohm dikali 0,7 ampere dikali 1200 sekon. Hasilnya adalah 17.600 Joule. Kita ubah ke kilojoule dibagi 1000, hasilnya 117,6 kilojoule. Untuk daya listriknya, P sama dengan I kali R kali I sama dengan 0,7 ampere kali 200 ohm kali 0,7 ampere, hasilnya adalah 98 watt. 3. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Rangkaian listrik digunakan selama 25 menit. Diketahui V-nya sama dengan 12 volt, I-nya 2,5 ampere, T-nya 25 menit diubah ke detik sama dengan 25 menit kali 60 sekon per menit sama dengan 1500 sekon. Yang ditanyakan adalah energi listrik dan daya listriknya, W dan P-nya. Jawab, W sama dengan V kali I kali T. Kenapa kita pakai rumus yang ini? Karena yang diketahui adalah tegangan listrik dan kuat arus listrik serta waktu. Jadi W sama dengan V kali I kali T, hasilnya 12 volt kali 2,5 ampere kali 1500 sekon, yaitu 4 sama dengan 45.000 Joule. Kita ubah ke kilojoule dibagi 1000 sama dengan 45 kilojoule. Energi listrik dan rekening listrik. Energi listrik yang kita gunakan berasal dari PLN. Itu sebabnya kita harus membayar rekening listrik setiap bulan. Besarnya rekening listrik dibayar tergantung pada besarnya energi listrik yang digunakan dalam satuan kWh atau kilowatt hour. Energi listrik dengan satuan kWh tidak mengubah waktu penggunaan baik dari jam ke detik maupun ke menit. Contoh soal, sebuah rumah setiap harinya menggunakan 8 lampu masing-masing 10 watt, dinyalakan selama 8 jam. Satu AC 375 watt digunakan selama 6 jam, satu mesin cuci 300 watt digunakan 2 jam, satu lemari es 100 watt digunakan 24 jam, satu setrika listrik 350 watt digunakan 3 jam, dan satu TV 100 watt
digunakan selama 5 jam. Berapakah biaya rekening listrik yang harus dibayarkan selama 1 bulan? 1 bulannya 30 hari jika harga listrik Rp930 per kWh. Pembahasan, pertama-tama kita buat dulu tabelnya dari kolom jumlah, alat, daya, waktu, dan energi listriknya dengan rumus W sama dengan P kali T dibagi 1000 dalam satuan kWh. Pertama, jumlah 8, alat lampu, dayanya 10 watt, waktunya 8 jam, maka W-nya sama dengan 8 kali 10 watt kali 8 jam bagi 1000 sama dengan 0,64 kWh. Yang kedua, 1 AC 375 watt, waktunya 6 jam. W-nya sama dengan 1 kali 375 watt kali 6 jam bagi 1000 sama dengan 2,25 kWh. Yang ketiga, 1 mesin cuci 300 watt, waktunya 2 jam. W-nya sama dengan 1 kali 300 kali 2 jam dibagi 1000 sama dengan 0,6 kWh. Yang keempat, 1 lemari es, dayanya 100 watt, waktunya 24 jam. W-nya sama dengan 1 kali 100 watt dikali 24 jam bagi 1000 sama dengan 2,4 kWh. Yang kelima, 1 setrika listrik, dayanya 350 watt, waktunya 3 jam. Maka W-nya sama dengan 1 kali 350 watt kali 3 jam dibagi 1000 sama dengan 1,05 kWh. Yang keenam, 1 TV 100 watt dayanya, waktunya 5 jam. W-nya sama dengan 1 kali 100 watt kali 5 jam bagi 1000 sama dengan 0,5 kWh. Jumlah totalnya adalah 7,44 kWh. Jadi di rumah itu jumlah energi listrik dalam 1 hari adalah 7,44 kWh. Rekening listrik yang harus dibayarkan dalam 1 bulan atau 30 hari adalah 7,44 kWh per hari dikali 30 hari dikali Rp930 per kWh. Hasilnya adalah Rp207.576. Selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan energi. Energi listrik juga paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena mudah diubah ke bentuk energi yang lain untuk membantu aktivitas manusia. Contohnya mesin laptop. Pada saat digunakan, maka terjadi perubahan energi kimia yang ada dalam baterai menjadi energi listrik, kemudian cahaya, bunyi, dan energi panas atau kalor. Yang kedua, kipas angin. Pada saat digunakan, maka terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak dan kalor atau panas. Yang ketiga adalah kamera. Ketika digunakan, maka terjadi perubahan energi kimia yang ada dalam baterai menjadi energi listrik, cahaya, dan bunyi, serta energi panas atau kalor. Yang keempat adalah mesin fotokopi. Ketika digunakan, maka terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya, kemudian energi suara atau bunyi, dan energi gerak serta energi kalor atau panas. Sumber energi alternatif. Energi alternatif merupakan energi yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar minyak bumi, karena minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Minyak bumi dapat habis apabila digunakan terus-menerus. Selain itu, pembakaran minyak bumi dapat merusak lingkungan. Kerusakan lingkungan disebabkan minyak bumi menghasilkan emisi karbon dioksida tinggi yang berpengaruh besar terhadap pemanasan global. Energi alternatif dapat dihasilkan dari sumber alami seperti 1. Pembangkit listrik tenaga surya atau cahaya matahari.
Pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Pembangkitan listrik bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung menggunakan fotovoltaik dan secara tidak langsung dengan menggunakan pemusatan energi surya. Fotovoltaik mengubah secara langsung energi cahaya menjadi listrik menggunakan efek fotoelektrik. Pemusatan energi surya menggunakan sistem lensa atau cermin dikombinasikan dengan sistem pelacak untuk memfokuskan energi matahari ke satu titik untuk menggerakkan mesin kalor. 2. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pembangkit listrik yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Pada tahun 2015, tenaga air menghasilkan 16,6% total listrik dunia dari 70% dari seluruh energi terbarukan dan diperkirakan akan naik 3,1% per tahun sampai 25 tahun ke depan. Jadi, energi listrik dari tenaga air ini sangat besar pemanfaatannya. 3. Pembangkit listrik tenaga angin atau tenaga bayu. Kebanyakan tenaga angin modern dihasilkan dalam bentuk listrik dengan mengubah rotasi dari pisau turbin menjadi arus listrik dengan menggunakan generator listrik. Pada kincir angin, energi angin digunakan untuk memutar peralatan mekanik untuk melakukan kerja fisik seperti menggiling gandum atau memompa air. Tenaga angin digunakan dalam ladang angin skala besar untuk menghasilkan listrik nasional dan juga dalam turbin individu kecil untuk menyediakan listrik di lokasi yang terisolir. Tenaga angin banyak jumlahnya, tidak terbatas, tersebar luas, bersih, dan mengurangi efek rumah kaca. Di Indonesia, pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga angin disebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu. 4. Pembangkit listrik tenaga arus pasang surut air laut atau ombak, disingkat PLTU, adalah pembangkit listrik yang terletak di lingkungan perairan atau lepas pantai yang tujuannya adalah untuk mendapatkan energi listrik dari energi kinetik gelombang laut. Potensi gelombang diperkirakan lebih dari 2 juta megawatt. Tempat-tempat dengan potensi energi gelombang terbesar adalah pantai barat Eropa, pantai utara Britania Raya atau Inggris Raya, pantai Pasifik Utara, Amerika Selatan, Australia, Selandia Baru, dan pantai Afrika. 5. Pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal adalah pembangkit listrik yang menggunakan panas bumi sebagai sumber energinya. Listrik dari tenaga panas bumi saat ini digunakan di 24 negara, sementara pemanasan memanfaatkan panas bumi digunakan di 70 negara. Perkiraan potensi listrik yang bisa dihasilkan oleh tenaga panas bumi berkisar antara 35 sampai 2000 gigawatt. Kapasitas di seluruh dunia saat ini adalah 10.715 megawatt dengan kapasitas terbesar di Amerika Serikat, kemudian disusul Filipina dan Indonesia. 6. Pembangkit listrik tenaga biomasa atau bioenergi atau biogas. Kebanyakan pembangkit listrik dengan menggunakan tenaga biogas ini merupakan salah satu solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan energi saat ini. Biogas adalah gas yang dihasilkan oleh dekomposisi biologis bahan organik dalam keadaan non-oksigen. Biogas diproduksi secara anaerobik atau fermentasi dari bahan biodegradable seperti kotoran sapi dan sampah organik. Bahan-bahan tersebut terdekomposisi menjadi metana dan karbon dioksida serta sisa bahan organik. Di dalam aplikasinya untuk pembangkit listrik unsur biogas yang dipergunakan adalah metana, di mana nantinya dapat digunakan langsung sebagai penggerak mesin diesel atau turbin pembangkit listrik. Keuntungan dari penggunaan gas ini adalah bahan bakar yang bisa dibilang gratis karena berasal dari kotoran hewan atau sampah organik
sisa panen, atau industri. Limbah dari pemrosesan bahan organik ini dapat digunakan sebagai pupuk berkualitas tinggi. 7. Pembangkit listrik tenaga nuklir adalah stasiun pembangkit listrik termal, tempat panas yang dihasilkan diperoleh dari satu atau lebih reaktor nuklir pembangkit listrik. PLTN termasuk dalam pembangkit daya yang dapat bekerja dengan baik ketika daya keluarannya konstan. Kedelapan, pembangkit listrik tenaga gas dan uap atau PLTGU, yaitu gabungan antara PLTG dengan PLTU, di mana panas dari gas buang dari PLTG digunakan untuk menghasilkan uap yang digunakan sebagai fluida kerja di PLTU. Dan bagian yang digunakan untuk menghasilkan uap tersebut adalah HRSG, Heat Recovery Steam Generator. PLTGU merupakan suatu instalasi peralatan yang berfungsi untuk mengubah energi panas hasil pembakaran bahan bakar dan udara menjadi energi listrik yang bermanfaat. Pada dasarnya, sistem PLTGU ini merupakan penggabungan antara PLTG dan PLTU. PLTU memanfaatkan energi panas dan uap dari gas buang hasil pembakaran di PLTG untuk memanaskan air di HRSG, Heat Recovery Steam Generator, sehingga menjadi uap jenuh kering. Uap jenuh kering inilah yang akan digunakan untuk memutar sudut atau baling-baling gas yang dihasilkan dalam ruang bakar. Pada pusat listrik tenaga gas atau PLTG akan menggerakkan turbin dan kemudian generator yang akan mengubahnya menjadi energi listrik. Sama halnya dengan PLTU, bahan bakar PLTG bisa berwujud cair atau BBM maupun gas, baik gas, terutama gas alam. Penggunaan bahan bakar merupakan menentukan tingkat efisiensi pembakaran dan prosesnya. Penghematan energi listrik. Energi listrik harus dihemat, mengingat sumber bahan bakar yang digunakan untuk pembangkit listrik semakin terbatas dan belum banyak pembangkit listrik yang menggunakan energi alternatif. Langkah-langkah penghematan energi yang bisa dilakukan: pertama, mematikan lampu dan alat-alat listrik lainnya yang sudah tidak digunakan. 2. Menggunakan lampu tabung atau lampu TL akan lebih hemat energi dibandingkan lampu pijar. Kenapa? Karena pada lampu TL lebih banyak energi yang diubah menjadi cahaya dibandingkan menjadi energi kalor. Pada lampu pijar, energi listrik yang digunakan hanya 70% yang diubah menjadi cahaya, sedang sisanya diubah menjadi energi panas. Yang ketiga, memilih dan menggunakan alat-alat listrik yang berdaya listrik rendah. Yang keempat, menggunakan sumber energi alternatif dan sumber energi terbarukan. Sebagai bahan evaluasi dari pertemuan kita kali ini, maka silakan dikerjakan dan dijawab pertanyaan berikut. Hitunglah energi listrik dan daya listrik pada soal berikut. 1. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Rangkaian listriknya digunakan selama 25 menit. 2. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Rangkaian listriknya digunakan selama 15 menit. 3. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Rangkaian listrik digunakan selama 30 menit. 4. Sebuah rumah setiap harinya menggunakan 8 lampu, masing-masing 15 watt, dinyalakan selama 8 jam. 2 AC masing-masing 375 watt digunakan selama 6 jam. 1 mesin cuci 300 watt digunakan 3 jam. 1 lemari es 200 watt digunakan 24 jam. 1 setrika listrik 350 watt digunakan 4 jam. Dan 2 TV 100 watt digunakan selama 8 jam. Berapakah biaya rekening listrik yang harus dibayarkan selama 1 bulan?
1 bulan 30 hari jika harga listriknya Rp950 per kWh. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share ke teman-teman kalian. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.